hadirat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami bagi Engkau. Saat ini Tuhan, saat yang indah ketika kami datang, diberi kesempatan untuk sekali lagi kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang masih Tuhan perkenankan kami boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami untuk selalu Tuhan merasakan betapa kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Selalu ada jalan buat setiap kita umat yang diperkenan Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Amin. Haleluya. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sabab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Amin. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sepenuh hati kita. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna.
ada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Amin. Tuhan membuka jalan bagiku. Kami percaya Tuhan selalu ada jalan. Yes Tuhan, kami percaya di mana ada kemauan, biarlah
memberikan hati. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur. Hati kami limpah dengan sukacita dan rasa syukur kepadamu Tuhan. Jika pada hari ini sekali lagi kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mulai menikmati bait-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap karya-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah putus-putusnya atas hidup kami. Pertolongan-Mu ajaib, selalu ajaib Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, hari yang baru buat kami, rahmat yang baru buat kami. Kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Luar biasa kesempatan yang terbaik buat kami. Kami rindu gunakan kesempatan itu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi Tuhan di mana Engkau hadir dalam hidup kami. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang hadir di hadapan Tuhan untuk mengagungkan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pagi ini kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan acara ibadah kami pagi ini. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini saudaraku? Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan memperbarui kita dari hari ke hari hingga saat ini. Allah itu baik, baik buat kita. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya.
Silakan duduk kembali. Haleluya. Hati yang mulai tawar, ingatlah bahwa Tuhan itu luar biasa. Pertolongannya dahsyat. Rasakan, nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat orang, apa yang tidak pernah didengar, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu Tuhan sediakan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Glory, glory. Kuasanya dahsyat. Amin. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri sekali lagi. Jangan pernah ragukan, Tuhan menuntun kita, pegang tangan kita. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
nama Tuhan. Glory, haleluya. Sebentar kita akan menikmati berkat firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa di depan kita, tapi yang jelas ketika Tuhan menuntun kita, memegang tangan kita, kita akan menjadi tenang dan kita akan terus berharap kepada-Nya. Haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Benar Tuhan. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
kerajaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kesehatan, atas segala kelegaan yang Kau berikan selama hari-hari ini ya Tuhan. Di saat masa-masa dalam penuh tekanan, kami yakin Tuhan akan selalu bersama kami. Dan kini Tuhan, kami akan menyiapkan seluruh panca indera kami. Kami akan membuka mata, telinga, dan hati kami Tuhan untuk menerima berkat rohani dari-Mu. Kami percaya berkat rohani ini akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami, menjadi rema bagi hidup kami di saat ini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dan berjaya di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dengan tidak terasa, saudara, kita sudah berada di penghujung bulan Juli tahun 2022. Rasanya baru kemarin tahun baru dan mari tahu-tahu sudah bulan Juli, akhir bulan Juli, saudara. 7 bulan telah lewat, sebentar lagi ya tinggal 5 bulan tahun 2022. Saudara-saudara, ya banyak suka duka yang kita alami selama ini, saudara. Istimewa, saudara, selama hampir 3 tahun kita bahkan seluruh dunia dilanda oleh wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Masih ada saja yang terkena, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang putra konglomerat, saudara, yang juga kena COVID, meninggal karena COVID, umurnya baru sekitar 45 tahun. Bahkan ada seorang dokter di Banjarmasin, umurnya baru 38 tahun, saudara. Ya, juga meninggal karena COVID. Sangat memprihatinkan, saudara. Ya. Saudara, ini semuanya membuktikan bahwa tidak lama lagi dunia ini akan berakhir, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Amin. Ya, sebab itu, saudara, mari kita mempersiapkan diri. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita belajar dari tentang nubuat 70 minggu Daniel, saudara. Nah, ini nubuat tentang yang sudah lalu dan juga yang akan datang. Ya. Nubuat 70 minggu Daniel yang 69 minggu sudah terjadi, ya. Dan itu berhubungan dengan sejarah umat Israel. Ya, tinggal 1 minggu yang terakhir itu masih belum terjadi, masih di depan kita, menunggu penggenapannya. Saudara, nah pada minggu ke-70 Daniel ini yang akan terjadi, saudara, kapan kita tidak tahu, saudara. Ya. Kapan mulainya minggu ke-70 Daniel yang merupakan klimaks, ya, akhir dari rencana Allah untuk dunia ini. Ya. Nah, pada saat itulah akan terjadi penentuan, ya, penentuan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, ya. Siapa yang akan diangkat, siapa yang akan ditinggalkan. Saudara,
Nah, pada minggu ke-70 Daniel itulah semuanya ini akan terjadi. Semuanya akan ditentukan. Ya, sebab itu saudara, khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Hari Penentuan. Hari Penentuan. Ya, puji nama Tuhan. Apa artinya hari penentuan, saudara? Ya, saudara lihat di gambar itu ada kambing dan domba, ada gandum dan lalang, saudara. Saudara, itu artinya saudara, hari penentuan ini akan terjadi pemisahan, ya, terjadi pemisahan antara domba dan kambing, antara gandum dan lalang. Ya. Hari pemisahan, ya. Saudara, itu arti yang pertama, hari pemisahan. Coba kita baca dalam kitab Yoel, ya, kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat 14. Yoel pasal 3 14. Saudara-saudara, ketika itu bangsa-bangsa akan dikumpulkan. Ya, dalam kitab Yoel pasal 3, kalau saudara baca sebelumnya, bangsa-bangsa akan dikumpulkan di tempat yang namanya Lembah Yosafat. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan di Lembah Yosafat. Selain itu, Lembah Yosafat ini diberi sebutan lembah penentuan, ya, penentuan. Ya, sebab itu dikatakan dalam Yoel pasal 3:14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Nah, bangsa-bangsa yang berkumpul saat itu akan dipisahkan antara umat Tuhan dan lawan umat Tuhan. Nah, siapakah umat Tuhan? Itu tidak lain adalah umat Israel, ya, umat Israel yang sebelumnya mengalami aniaya, penderitaan. Namun saudara, pada hari penentuan itu, saudara, Tuhan berjanji akan melindungi memelihara mereka, bahkan memberkati mereka. Sebaliknya, lawannya umat Tuhan, lawan dari umat Tuhan, meskipun mula-mula mereka kelihatannya jaya, kelihatannya hebat, kelihatannya menang, namun ketika itu hukuman Allah datang atas mereka, yang digambarkan seperti Mesir dan Edom. Mesir akan jadi sunyi sepi dan Edom akan jadi padang gurun. Ya. Saudara, hukuman Allah datang atas mereka. Sekarang di dunia ini, saudara, masih campur antara umat Tuhan dan lawan umat Tuhan. Orang percaya dan yang tidak percaya, orang benar dan orang jahat, orang kudus dan orang cemar, orang yang sungguh-sungguh dan orang yang munafik. Ya, dalam gereja, saudara, ada yang sungguh-sungguh hidupnya mengasihi Tuhan, tetapi sebagian ada yang munafik. Ya, mungkin tidak kelihatan, saudara, masih campur baur satu dengan yang lain. Tapi nanti pada hari penentuan mulai terjadi pemisahan. Akan kentara mana yang benar, mana yang fasik atau yang jahat, saudara.
Haleluya. Itulah arti hari penentuan. Terjadi pemisahan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Arti yang kedua, saudara, dari hari penentuan ini adalah akhir dari kemurahan Allah. Ya, saudara, ketika umat Israel menolak Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, bahkan mereka menyalibkan putra manusia Yesus hampir 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya. Nah, ketika itulah, saudara, sejarah orang Israel seolah-olah ditutup oleh Tuhan, berhenti. Ya, zaman Israel berhenti. Sesudah itu dunia ini masuk ke dalam zaman orang kafir, orang non-Israel. Ya, kalau dulunya dalam Alkitab kita baca tentang hampir seluruhnya tentang Israel. Ya, tapi sudah mereka menolak Tuhan Yesus, kemurahan Allah, anugerah Allah diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Israel, termasuk kita semuanya. Ya, kita diberi, saudara, jalan keselamatan. Kita diberi kemurahan. Ya, saudara, kita disediakan jalan keselamatan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, saudara, sebab itu zaman ini, saudara, ya, zaman ini yang kita jalani sekarang ini, yang sudah berjalan sekitar 2000 tahun, ini disebut zaman orang kafir, zaman anugerah, zaman gereja. Jadi kita dapat kemurahan, saudara. Kemurahan Allah, saudara. Sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan mau menerima kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita diselamatkan. Dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Inilah zaman kemurahan, zaman anugerah, semuanya diterima, saudara. Puji nama Tuhan. Namun kita harus sadar, saudara, ada batasnya. Ya. Kemurahan Allah ini ada batasnya, saudara. Haleluya. Ya, Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan ingin, saudara, kita tidak menyia-nyiakan kemurahan Allah. Manusia menghargai kemurahan Allah ini. Haleluya. Tuhan sudah mengulurkan tangannya, saudara, untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Tinggal bagaimana tanggapan kita. Apakah kita mau menerima uluran tangan Allah ini, saudara? Menerima kemurahan Allah ini, saudara. Dengan cara bertobat. Ya, saudara, bertobat, meninggalkan dosa, kembali pada jalan yang benar. Itu kerinduan Tuhan untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan berharap semua manusia percaya, bertobat, dan diselamatkan. Namun, saudara, kalau manusia tetap berkeras hati, ya, manusia ini makhluk bebas, bisa memilih. Ya, saudara, kalau orang tetap berkeras hati, saudara, ada waktunya kemurahan Allah, masa kemurahan Allah ini
ditutup, yaitu pada akhir atau pada permulaan minggu ke-70 Daniel. Saudara, saat itulah masa kemurahan Allah tertutup, saudara. Ya, manusia sudah begitu keras hati dalam dosa, sudah tidak bisa berbalik lagi, tidak bisa bertobat lagi, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, ya, waktu Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir, di situ kita baca berkali-kali mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, saudara, memang kelihatannya kedengarannya ini seolah-olah kok Tuhan itu tidak adil ya, kok dikeraskan. Ya, saudara, seolah-olah Tuhan ini ya keras gitu ya, saudara. Tapi sesungguhnya bukan demikian. Memang Firaun memang Tuhan tahu, sudah begitu hatinya keras, tidak akan mengizinkan orang Israel keluar. Ya, sehingga Tuhan menetapkan, ya, seolah menetapkan kekerasan hati Firaun ini sudah tidak bisa diubah lagi, saudara. Ya, itu sebabnya hukuman Tuhan datang atas Firaun akhirnya. Saudara, jadi kita lihat dari penentuan ini arti yang lain, tadi yang pertama pemisahan, tetapi juga akhir dari kemurahan Allah. Orang yang berdosa sudah tidak mungkin bisa bertobat lagi, saudara. Ya, itulah artinya hari pertentuan. Nah, saudara, kita akan melihat contoh-contoh penentuan atau pemisahan di dalam Alkitab kita. Ya. Yang pertama kita melihat pada zamannya Nuh. Saudara, di situ diceritakan dunia ini begitu jahat, ya, begitu berdosa, kejahatannya sampai ke tata Allah, saudara. Ya. Nah, tapi Allah masih memberi kesempatan. Mereka mau bertobat dan diselamatkan melalui Nuh. Nuh yang dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Dia mengajak orang-orang untuk bertobat kembali pada jalan yang benar. Ya, sudah baca dalam kitab Nuh, Kejadian, ketika itu manusia cuma pikir makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu sama seperti apa, saudara? Ya, sama seperti si Bruno, ya si Doki, ya, betul tak, saudara? Binatang itu apa yang dipikirkan? Ya cuma makan, kawin, mengawinkan, itu saja, saudara. Ya. Itulah dunia pada masa itu, dan juga nanti itu akan terulang pada akhir zaman, saudara. Nuh diutus Tuhan memberitakan berita kebenaran, ya, selama 120 tahun. Lama ya, saudara, ya, 120 tahun. Lalu Nuh diperintah Tuhan bikin bahtera yang begitu besar, ya, 300 hasta. Berapa? Lupa saya, 300 hasta ya. Ya, 300 hasta, lebarnya 50 hasta. Ya, 300 hasta betul. Lebarnya 50 hasta, itu 150 meter kali 25 meter. Waduh, besar sekali, saudara, ya. Dan dari kayu, saudara, saya tidak bisa bayangkan bikinnya Nuh bagaimana waktu itu, ya. Dengan alat-alat yang ada pada waktu, ya. Apa sudah ada gergaji atau enggak, saya juga tidak tahu, saudara, ya. Ya pasti ada pecok, saudara, ya. Saudara bayangkan bikin kapal begitu besar, saudara. Itu apa namanya, ototnya, ya, kerangkanya saja tentu tidak pakai usuk gini, saudara, tidak mungkin, ya. Merotoli itu pasti balok yang besar sekali, ya, saudara, luar biasa. Ya, orang-orang tanya sama Nuh, bikin apa kamu, Nuh, ya? Ya, bikin kapal. Untuk apa? Ya, nanti akan terjadi
hujan keras, banjir, ya, dunia ini akan ditutup oleh air bah, ya, karena kamu berdosa. Kamu tidak mau menurut firman Tuhan, hidup dalam dosa, kamu akan dihukum. Ya. Nah, kalau kamu nanti mau selamat, ayo nanti kalau sudah jadi masuk ke dalam bahtera ini, ya kamu akan selamat. Ya, selama 120 tahun Nuh sambil bekerja membuat bahtera juga memberitakan kebenaran. Tapi saudara lihat, ya, seolah-olah usaha Nuh ini sia-sia. Tidak ada yang menerima, bahkan menolak. Ya. Yang akhirnya masuk bahtera cuma Nuh dan keluarganya. Ya, Nuh bersama istri, anaknya 3 orang dan mantunya, ya cuma 8 orang, saudara. Lainnya tidak mau menerima, saudara. Ya. Bahkan sebelum, saudara, bahtera itu ditutup oleh Tuhan, pintu bahtera ditutup oleh Tuhan, saudara. Dikatakan ada terjadi satu peristiwa yang ajaib, ya, diceritakan dalam Kejadian 7:16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Ini adalah binatang-binatang, saudara. Binatang-binatang, jantan dan betina sepasang-sepasang, saudara. Mereka masuk dalam bahtera. Ya, bukan Nuh yang menyuruh mereka masuk sendiri. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ya, masuk sendiri sepasang-sepasang, baik yang jinak maupun yang buas. Ya, itu ajaib, saudara. Ya, jinak dan buas bisa kumpul di dalam bahtera. Saudara, selama lebih dari setahun, ya, mereka berubah sifatnya. Ya, ini ajaib. Ya. Mungkin waktu itu orang-orang juga, istilah orang Jawa, ketenggengen. Kok ada ya binatang-binatang ini sepasang-sepasang, ya, baik binatang apa saja, ya, yang di darat maupun yang di udara, saudara, masuk ke dalam bahtera sepasang-sepasang. Ini ajaib. Tapi orang-orang yang sudah keras hati dalam dosa, mereka tetap tidak, saudara, menanggapi, ya, tanda ajaib dari Tuhan ini. Ya, mereka tetap menolak berita dari Nuh, saudara. Ya. Saudara, mereka tetap berada di luar bahtera. Sampai akhirnya kita baca, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi yang nutup bukan Nuh, saudara, tapi Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Betul tidak, saudara? Ya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah, ketika itulah terjadi penentuan, pemisahan antara orang yang berada dalam bahtera, itu adalah orang-orang benar, dan orang yang di luar bahtera, orang yang berdosa, yang akan menerima hukuman, saudara. Nah, ini contoh yang pertama, saudara. Kita akan lihat contoh yang kedua, ya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 24 ayat 2. Yeremia 24 ayat 2, di situ Yeremia mendapat penglihatan. Dia melihat, ya, kita baca ayatnya, ya, saudara. Dia melihat satu penglihatan, keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain
berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ya, jadi ada 2 keranjang, satu isinya buah ara yang sangat baik, satunya lagi yang berisi buah ara yang sangat jelek, ya, sehingga tidak dapat dimakan. Ya. Apa artinya, saudara? Ini terjadi pemisahan antara 2 golongan. Ya. Buah ara yang baik itu adalah orang yang taat firman Tuhan. Ya, taat pada firman Tuhan. Ya. Kalau saudara baca ceritanya, saudara, tentang buah ara ini, saudara, buah ara yang baik ini adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Ya, itu adalah orang-orang Yehuda, ya, termasuk Raja Yoyakin atau Yekonya yang mentaati firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata pada mereka, ya, waktu itu bangsa Babil di bawah Raja Nebukadnezar menyerang Israel, saudara. Ya, karena Israel telah berbuat begitu jahat pada zamannya Raja Manase. Ya, sehingga hukuman Tuhan datang atas mereka. Ya, waktu itu Tuhan berkata kepada orang Yehuda, ya, memang Tuhan yang izinkan orang Babil di bawah pimpinan Nebukadnezar menyerbu Israel. Ya, sebab Tuhan berkata, ya, sementara ini kamu menyerah saja, jangan melawan. Ya, memang kamu nanti akan ditawan, dibawa ke Babil, tapi jangan takut, aku akan melihara kamu. Tapi pada waktunya kamu akan kembali ke Israel setelah 70 tahun. Saudara, nah, orang Yahuda sebagian juga Raja Yoyakin, mereka nurut, mereka akhirnya dibawa ke Babil. Ya, memang kurang enak, saudara, ya. Tapi masih lumayan, saudara. Ya, meskipun dibuang, mereka tetap hidup. Mereka tidak dibunuh. Ya, saudara, tetap dipelihara. Bahkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25 bagian terakhir, 2 Raja-Raja 25 yang terakhir, saudara, kita baca, saudara, Raja Yoyakin dapat kemurahan, ya, menerima kebaikan, kemurahan dari Raja Babil yang waktu itu bernama namanya Ewil Merodah, ya, saudara. Jadi kita lihat, kalau orang taat, saudara, Tuhan pasti pelihara, Tuhan lindungi, dan Tuhan jamin. Amin. Tapi sebaliknya buah ara yang jahat itu adalah orang-orang Yahuda yang melawan firman Tuhan, tidak taat. Ya, termasuk Sedekia, raja mereka yang menggantikan Yoyakin, saudara. Mereka berontak pada Raja Nebukadnezar, melawan, bahkan sebagian lari ke Mesir, saudara. Tapi kita lihat, saudara, hukuman Tuhan datang atas mereka. Ada yang terbunuh dengan pedang, ada yang kena kelaparan, ada yang kena wabah penyakit, saudara. Ya, saudara lihat nasib mereka berbeda. Terjadi pemisahan antara buah ara yang baik dan buah ara yang jahat. Nah, kita akan lihat selanjutnya contoh yang lain, saudara. Ya, di dalam perjanjian baru, ya, Matius 3 ayat 12. Matius 3:12. Alat penampi ada di tangannya dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, namun ia akan membakar sekamnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Terjadi
penampian. Ya, saudara, penampian. Saudara, waktu itu akan dipisahkan antara gandum dan sekam. Ya, sekam ini bagian luar dari gandum, kulitnya dari gandum, saudara. Ya, kalau zaman dulu, saudara, saudara kalau ingin mengambil butir padi dari gabah harus ditumbuk dulu. Ya, mungkin orang-orang lama tahu, saudara. Ya, belum ada seleb waktu itu, saudara, jadi ditumbuk. Nah, nanti terkelupas itu padi, saudara. Ya, kemudian ditampi. Ya, mungkin bagi kita yang sekarang, saudara, asing itu ditampi, saudara. Data masih ada enggak itu, Pak? Ditampi itu ya, pakai tampah itu, saudara. Ya, dipisahkan antara gandum dan sekam bagian luar, saudara, akan terpisah. Itulah penentuan. Apa artinya gandum dan sekam? Gandum itu, saudara, yang bermanfaat, yang bisa dimakan. Ya, saudara. Saudara, jadi itu yang di dalam, saudara. Ya, menunjukkan hal-hal rohani. Ya, saudara, hal-hal yang kekal. Ya, seperti biji itu ditanam, tumbuh, keluar biji. Ya, 60, 30, 100 kali lipat. Ditanam lagi, tumbuh lagi, saudara. Ya, jadi saudara lihat, gandum ini memiliki sesuatu kehidupan. Ada unsur kekekalan di dalamnya, saudara. Yang kalau ditanam bisa tumbuh lagi, menghasilkan yang baru, ditanam lagi, tumbuh lagi, saudara. Nah, itu perkara-perkara yang kekal, perkara rohani yang kekal, saudara. Sebaliknya sekam itu yang berada di luar, menunjukkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara yang fana sementara. Ya, saudara, itu menunjukkan bagaimana pandangan hidup kita, apa yang kita utamakan, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, ya, perkara-perkara yang kekal, ya, bukan yang di bumi yang sementara. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Itu tuntutan firman Tuhan. Carilah perkara-perkara yang kekal. Ya, saudara, kita boleh mencari hal-hal jasmani. Tentu kita harus bekerja selama kita hidup dalam dunia, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika, kalau tidak salah pasal 3 ayat berapa, saudara, orang yang tidak bekerja, orang yang malas tidak pantas dapat makan. Ya, saudara. Kita harus bekerja, ya, saudara, untuk kita dapat makanan hidup. Ya, itu cuma fasilitas, tapi hati kita jangan tertuju di situ, saudara. Ya, jangan kita tertuju pada perkara-perkara jasmani. Itu sementara saja, saudara. Orang sekaya apapun juga semuanya harus ditinggalkan ketika dia mati, saudara. Ya, sebab itu jangan hati kita ada di dalamnya, ya, saudara. Kita tidak mungkin bertuhankan Allah dan Mamon. Kita harus pilih. Puji Tuhan, saudara. Ya, tujukan hati kita kepada perkara yang di atas, perkara yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, sesibuk apapun juga, saudara, jangan kita melupakan hal-hal rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Haleluya, saudara. Pakailah dunia ini. Ya, kita boleh pakai apa yang dalam dunia ini. Seperti 1 Korintus pasal 7 mengatakan, seolah-olah tidak memakai. Pakailah seolah-olah seperti tidak memakai. Itu artinya hati kita jangan di dunia ini, saudara. Ya. Tapi taruhlah hatimu
kepada perkara-perkara yang di atas. Puji nama Tuhan. Gandum dan sekam akan dipisahkan. Ya, kita baca selanjutnya, saudara, perumpamannya lain. Kalau tadi gandum dan sekam, sekarang gandum dan lalang. Ya, Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ya, ketika itu diceritakan Tuhan memberikan satu perumpamaan, kerajaan sorga itu seperti orang menabur benih. Ya, dia menabur gandum dengan harapan nanti bisa panen gandum. Tapi dikatakan tengah malam ada musuh menabur lalang. Ya, saudara, lalang tumbuh, gandum juga tumbuh. Akhirnya waktu besar ketahuan, ya ternyata gandum dan lalang campur. Ya, waktu itu hamba-hamba dari pemilik sawah ini ya usul, bagaimana kalau dicabut saja lalangnya? Ya, dicabut. Ya, tapi Tuhan dari mereka mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ya, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, jangan dicabut sekarang. Nanti jangan-jangan kamu cabut lalang, gandumnya ikut dicabut. Tunggu nanti sampai hari penuaian. Ya, itulah hari penentuan, saudara. Terjadi pemisahan antara gandum dan lalang, akan dipisahkan. Apa artinya gandum dan lalang? Gandum itu, saudara, yang bisa dimakan, yang bisa dinikmati. Ya, itu gambaran dari orang yang hidupnya jadi berkat bagi orang lain, memberi manfaat bagi orang lain. Ya, itu juga seperti yang diceritakan Tuhan dalam perumpamaan kambing dan domba. Ya, domba dipisahkan dari kambing. Domba itu gambaran orang yang murah hati, yang ketika melihat orang yang lapar diberi makan, ketika melihat orang yang haus diberi minum, ketika orang melihat orang telanjang diberi pakaian, ketika sakit dilawat, ketika dalam penjara ditengok, dikunjungi, saudara. Ya, saudara, itulah orang yang murah hati, berbuat kebaikan kepada orang lain. Itulah arti dari gandum. Sedangkan lalang, saudara, ya, tidak bisa dinikmati, ya, dan mengisap makanan dari tanah untuk dirinya sendiri, saudara. Itu gambaran orang yang hidupnya cuma untuk diri sendiri, orang yang egois, ya, tidak peduli sekitarnya, saudara. Seperti kambing tadi, ya, seperti kambing dalam perumpamaan Matius pasal 25, ya, saudara, seperti kambing, ya, yang tidak peduli ada orang lapar, haus, telanjang, sakit, dan lain sebagainya, saudara. Mereka tidak peduli, saudara. Nah, saudara, Tuhan ingin kita jadi berkat orang lain. Haleluya. Tuhan selamatkan kita dengan satu tujuan, supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10, ya. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan kebaikan yang sudah disediakan Allah sebelumnya untuk kita melakukannya. Haleluya. Mari, saudara, mau kita memperiksa diri kita, apakah kita sebagai gandum ataukah kita sebagai lalang. Satu kali akan terjadi pemisahan, saudara. Haleluya.
hidup ini adalah kesempatan. Ya. Kesempatan untuk apa, saudara? Untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya. Kemudian kita lihat, saudara, di dunia ini ada dua jalan. Ya, seringkali kita nyanyi itu. Anak sekolah minggu kita belajar sudah nyanyi ini nyanyian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Bisa? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Amin. Saudara, ya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang jalan lebar dan jalan sempit, ya. Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk ke melaluinya. Ya, jalan lebar, saudara, ya, jalan yang bebas. Ya, itu gambaran orang yang melasatkan daging, hidup melasatkan hawa nafsu. Saudara, hidup untuk senang-senang. Ya, saudara, jalan yang mudah. Karena itu banyak orang masuk melaluinya. Tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya, sebaliknya kita melihat, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sayangnya cuma sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Orang yang jalan sempit, saudara, itu gambaran orang yang menyalipkan keinginan daging, menyalipkan hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ya, itulah jalan sempit, memang sakit untuk daging, saudara. Ya, saudara, orang yang bebas melakukan dosa itu memang nikmat untuk daging, saudara. Tapi sebaliknya orang yang menyalipkan keinginan daging, saudara, itu memang sakit, seperti jalan di jalan yang sempit. Saudara, memang tidak enak. Nanti akhir zaman ini gereja Tuhan akan ada dua jalur, saudara. Ya, gereja jalan sempit dan gereja jalan lebar. Saudara, ada dua golongan, gereja jalan sempit, gereja jalan lebar. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu ada 7 gereja, tipe gereja, 7 tipe gereja, saudara. Sebagian jalan sempit, sebagian jalan lebar. 3 golongan, 3 macam tipe adalah jalan sempit, yaitu Efesus, Smyrna, dan Philadelphia. Ya. Efesus, Smyrna, dan Philadelphia. Tapi yang 4 jalan lebar. Pergamos, Tiatira, Sardis, Laodikia. Saudara, itu jalan lebar. Sekarang masih campur, saudara. Tapi nanti pada hari penentuan terjadi pemisahan, saudara, antara gereja jalan sempit dan jalan lebar. Kalau sekarang masih bisa pindah. Orang jalan sempit bisa pindah jalan lebar, sebaliknya orang jalan lebar bisa pindah jalan sempit, saudara. Tapi nanti sesudah hari penentuan akan terpisah, tidak bisa pindah jalur lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan lihat contoh yang lain. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis
yang bodoh, saudara. Di dalam Matius pasal 25 itu ada cerita tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana dikatakan punya minyak dalam pelita, tapi juga dia punya persediaan minyak dalam buli-buli. Jadi kalau minyak dalam pelita habis, tinggal ngisi saja. Punya persediaan minyak dalam buli-buli. Ya, saudara, itu artinya ini golongan gereja yang penuh dan dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya waktu dalam pelayanan, saudara, di dalam gereja, tapi juga dalam hidup sehari-hari. Ya, mereka tetap dipimpin Roh Kudus, saudara. Saudara, kita ini beribadah coba bukan cuma di gereja, tapi di rumah, di luar, saudara, di tempat kerja, saudara, kita tetap melekat pada Tuhan. Ya, dalam surat Kolose 3:23 mengatakan apa saja yang kamu kerjakan, ya, bukan cuma di gereja, tapi apa saja yang kamu kerjakan di luar gereja, di tempat kerja, kerjakanlah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Itu Tuhan ingin, saudara. Ya, kita selalu dipimpin dan penuh Roh Kudus, bukan cuma di gereja, tapi juga dalam hidup sehari-hari. Kita tetap dipimpin Roh Kudus. Ya, saudara. Tapi sebaliknya, 5 gadis yang bodoh, cuma punya minyak dalam pelita, tapi buli-bulinya kosong. Ya, itu artinya orang yang cuma penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus ketika dalam pelayanan saja, cuma ketika di gereja, tapi dalam hidup sehari-hari dipimpin kedagingan, dipimpin hawa nafsu, semaunya sendiri, saudara. Seperti siapa, saudara? Simson. Saudara baca riwayat Simson, saudara. Ya, ketika dia menghadapi musuh, Tuhan urapi dia. Ya, dia dikeroyok 1000 orang bisa menang, saudara. Wah, bukan main, ya. Ini kalau orang wayang bilang sakti Mondroguno, saudara. Kalau satu di lawan 1000 bisa menang itu, ya, saudara. Ya, disertai Tuhan, diurapi Roh Tuhan. Roh Tuhan datang ke atas Simson dan dia jadi kuat luar biasa. Tapi dalam hidup sehari-hari, hidupnya dipimpin hawa nafsu, main perempuan, saudara. Celaka. Ya, jangan seperti ini, saudara. Ya, ini 5 gadis yang bodoh, saudara. Ya, akhirnya tiba saatnya, ya, mereka mendengar waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ini berita, saudara. Mempelai datang, songsonglah dia. Ya, nah ketika itulah, saudara, terjadi pemisahan. Gadis yang bijaksana, peritanya menyala, masuk ke dalam ruang perjamuan. Sementara gadis yang bodoh, pelitanya padam, mereka tidak bisa masuk, saudara. Mereka berada di luar. Terjadi pemisahan untuk kekal, untuk selama-lamanya. Inilah hari penentuan, saudara. Ya, kita lihat sekarang contoh yang ke-7, saudara. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya, ini yang akan terjadi nanti, saudara, sesudah hari penentuan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ya, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saudara lihat, ya, ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang benar dan yang kudus akan meningkat sampai puncak, sampai sempurna seperti Kristus.
Saudara lihat visi gereja bertumbuh dan berbuah dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah Tuhan. Nah, itulah tujuan kita, saudara. Ya, terjadi pemisahan, polarisasi, yang benar tambah benar, yang kudus tambah kudus, sampai mencapai puncak. Ya, yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 1, saudara, seperti perempuan yang berhiaskan matahari, bulan dan bintang. Ya, 3 oknum Allah bekerja di dalam gereja Tuhan. Perempuan itu gambaran dari gereja, saudara. Ya, saudara, yang meningkat sampai sempurna, disempurnakan. Haleluya. Gereja yang cemerlang, bahkan disebut sebagai satu ajaib. Ya, dalam bahasa Inggris, oh wonder. Satu ajaib. Gereja akan mengalami zaman keemasan, saudara, mencapai kesempurnaan pada masa itu, saudara. Puji nama Tuhan. Yang cemar tambah cemar, yang kudus tambah kudus, sampai sempurna seperti Kristus. Tapi sebaliknya, yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar. Ini juga meningkat sampai puncak, sempurna seperti iblis, saudara. Jadi waktu itu dunia ini seperti, ya, ada 2 puncak. Ya, satu pihak di dalam kekudusan dan kebenaran, di lain yang pihak dalam kejahatan dan kecemaran, saudara. Seolah-olah surga dan neraka ini tonggoan, saudara. Itu yang terjadi pada akhir zaman, pemisahan. Nah, sekarang kita akan melihat kapan terjadi pemisahan, saudara. Kapan hari penentuan pemisahan terjadi? Ya, sebagian orang berpendapat, oh itu nanti terjadi pada waktu pengangkatan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang yang mati dalam Kristus bangkit, yang masih hidup diubahkan dalam sekejap, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Ya, sementara yang lain ketinggalan, saudara. Ya, tahu-tahu orang lenyap secara misterius di mana-mana di seluruh dunia. Pada satu waktu, satu tepat pada detik yang sama, saudara. Gereja yang tumbuh, meningkat dalam kesucian akan diangkat, saudara. Ya, ini golongan, kalau dalam tabernakel golongan ruang suci, saudara. Mereka akan diangkat. Ya, saudara, diubah dalam sekejap. Yang mati dalam Kristus dibangkit, yang masih hidup diangkat, saudara. Oh, puji nama Tuhan, saudara. Tapi yang lain ketinggalan. Ada yang berkata itu pemisahan, tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Ya, sebelumnya sudah terjadi pemisahan. 3,5 tahun sebelumnya, saudara. Nah, itu kita belajar dari kitab Daniel, saudara. Nah, saudara lihat, ya ini peta dari minggu ke-70 Daniel. Ya, minggu ke-70 Daniel, saudara. Itu 7 minggu pertama ini sudah terjadi, ya. Ketika Daniel mendapat nubuat itu, sampai orang Israel kembali ke Bait Allah, membangun kembali Bait Allah itu 7 minggu, 49 tahun. Kemudian dari akhir fase pertama sampai kedatangan Tuhan Yesus, ya, yang pertama ya menjadi manusia, saudara, itu jaraknya 62 minggu. Ya, saudara hitung sendiri kali 7 berapa itu tahun, ya, 400 lebih, ya, 434 tahun. Ini sudah digenapi. Ya, pertama dan kedua 69 minggu sudah digenapi. Ya, tinggal 1 minggu yang ketinggalan, yang kacrit. Ini belum terjadi, saudara. Ini merupakan penutupan, ya, saudara, masa akhir, masa penutupan dari rencana Allah. Minggu ke-70 Daniel. Ya, antaranya ini masa selang selama kira-kira 2000 tahun. Itulah masa gereja yang tadi saya sebutkan, ya. Masa kemurahan. Ya, di sini sejarah Israel stop seolah-olah, ya. Ganti
orang-orang non-Israel, bangsa yang disebut bangsa kafir ya, dalam tanda petik saudara. Inilah anugerah Allah, kemurahan Allah, masa gereja ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita masih berada di dekat sini, belum masuk ini saudara. Hampir masuk minggu ke-70 Daniel. Kita masih berada di tempat ini. Nah, kalau kita dibesarkan ya, dibesarkan yang fase ketiga ini dibesarkan saudara, hilang. Nah, ini dibesarkan saudara. Ya, ini masa 7 tahun terakhir. Ya, ini dibagi 2, 3,5 tahun pertama masa hukuman rumah Allah, ya, masa aniaya gereja, saudara, dan sesudah ini 3,5 tahun 2 adalah zaman antikris. Di tengah-tengahnya itu adalah terjadi peristiwa pengangkatan gereja. Puji Tuhan, saudara. Nah, pemisahan itu terjadi di sini, saudara. Permulaan minggu ke-70 Daniel. Ya, yang suci tambah suci, yang benar tambah benar, meningkat sampai sempurna, akhirnya klimaksnya mereka mengalami pengangkatan. Tapi sebaliknya saudara, yang ketinggalan, yang najis tambah najis, yang jahat tambah jahat, itu turun grafiknya saudara. Ya, mereka ini akan masuk dalam zaman antikris yang ketinggalan saudara. Jadi pemisahan itu terjadi pada permulaan minggu ke-70 Daniel. Ya, antara gandum dan lalang, gandum dan sekam, antara jalan lebar dan jalan sempit saudara, terjadi di sini saudara. Ya, antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, terjadi pada permulaan minggu ke-70 Daniel saudara. Ya, ini terjadi pemisahan. Kalau sudah masuk sini, sudah tidak bisa pindah jalur lagi saudara. Ya, tidak bisa pindah jalur lagi. Ya, kalau kita sudah masuk jalur yang jalan sempit, yang kudus tanpa kudus, yang benar tanpa benar, ya arahnya ke atas. Tapi kalau masuk jalan lebar, yang jahat tanpa jahat, yang najis tanpa najis, jalurnya ke bawah. Saudara, sudah tidak bisa pindah lagi saudara. Ya, kalau sebelum ini masih bisa pindah saudara, pindah jalur. Haleluya, haleluya. Saya harap kita bisa mengerti saudara. Ya, nanti kita belajar pelan-pelan. Ya, lama-lama pasti mengerti saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, jadi pemisahan terjadi bukan saat pengangkatan gereja, tapi 3,5 tahun sebelumnya, yaitu pada permulaan minggu 70 Daniel. Itu sudah mulai terjadi pemisahan saudara. Nah, itu saudara, maaf keliru. Nah, sekarang yang terakhir saudara, bagaimana sikap kita saudara? Bagaimana sikap kita? Yang pertama saudara, mari bersedialah mulai sekarang. Ya, bersedia mulai sekarang saudara. Jangan tunggu nanti, sudah terlambat saudara. Ya, sudah tidak bisa pindah jalur lagi. Ya, kalau merasa berada di jalur yang salah, segera pindah ke jalur yang benar. Itu sekarang saudara. Ya, akhir hidup kita, ya mudah-mudahan kita umur panjang semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mudah-mudahan, amin. Ya, tapi siapa tahu saudara, ya akhir hidup kita kadang-kadang, maaf saudara, kita bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Saudara, ada orang berkata orang mati tidak harus sakit. Ya, orang mati tidak harus tua saudara. Yang muda banyak yang mati juga. Ya, itu sebenarnya kita harus bersedia mulai sekarang. Ya, kalau kita merasa berada di jalur yang salah, segera pindah jalur yang benar. Jangan tunggu besok saudara. Ya, haleluya. Nah, yang ketiga,
mari kita meningkat terus setinggi-tingginya dalam kerohanian, saudara. Ya, melalui doa, ya, melalui firman Tuhan, senang merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mencocokkan diri kita, hidup kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya, firman itu bagi kita pelita, seperti pelita sebagai suluh dalam jalan kita, saudara. Ya, supaya kita hidup benar. Lalu jangan lupa bersekutu, ya. Puji Tuhan kita sudah bisa bersekutu secara onsite langsung, saudara. Ya, saat ini ya perlu kita bersekutu, saudara. Jangan membiasakan diri meninggalkan persekutuan, kata surat Ibrani pasal 11 ayat 25, saudara. Ya, bahkan kita harus giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang makin dekat. Melalui persekutuan kita bisa saling mendukung satu sama lain, memberi dorongan, menasihati, ya, memberi semangat satu dengan yang lain, bisa mengorasi satu dengan yang lain, saudara. Amin, haleluya. Puji Tuhan, ya. Bersekutu, lalu pelayanan, saudara. Mari kita melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, melayani dalam bidang apa saja, saudara. Tidak cuma di mimbar, saudara. Kita bisa melalui doa, kita mengunjungi saudara kita yang dalam kelemahan, keadaan sakit, itu juga pelayanan, saudara. Puji nama Tuhan, lalu bersaksi, saudara. Memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan kabar keselamatan pada orang lain, saudara. Pada kesempatan apapun juga. Puji Tuhan, saudara. Ketemu siapa saja, saudara, ya, beritakan kebenaran, beritakan Injil. Ya, saya sudah seringkali memberitahu caranya beritakan Injil, ya, saudara. Ya, beritakan Injil pada setiap kesempatan. Puji nama Tuhan. Lalu jangan lupa pikul salib tiap hari, menyalibkan keinginan daging setiap hari. Puji nama Tuhan. Selalu hidup, saudara, dengan berharap pada roh Tuhan, ya, supaya hidup kita ini selalu dipimpin dan penuh dengan Roh Kudus, seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Puji Tuhan, saudara. Ya, mari kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pujian, saudara. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Ya, haleluya. Jangan kita lepas dari Dia, saudara. Biarlah kita selalu penuh dan dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Sehingga sewaktu-waktu hari itu datang, saudara, ya, kita sudah siap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Ya. Haleluya. Haleluya. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Coba musiknya disesuaikan dulu. Coba musik dulu. Silakan musik dulu. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah
terus penuh Roh Suci. Berjagalah, terus penuh Roh Suci. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, glory, haleluya. Haleluya, tidak lama lagi Dia akan datang kembali. Sebab mari kita mempersiapkan diri, saudara, senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, penuh dan dipimpin Roh Kudus setiap waktu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan sekali lagi. Nanti saya minta Bapak Moloh pimpin kita dalam doa. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia. Berjagalah yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Terima kasih. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur pada pagi ini Bapa, karena Engkau sudah mengingatkan kami, firman-Mu Tuhan sangat tajam untuk kami berjaga-jaga yang sudah disampaikan hamba-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya pada akhir ini Tuhan, dunia ini tidak bersahabat dengan orang-orang rohani. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan hanya mengharapkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semuanya tidak menjadi lalang tapi menjadi gandum, agar kami Tuhan nantinya tidak hanya dibakar tapi masuk di lumbung Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau menuntun kami untuk jalan yang benar, karena Engkaulah Tuhan jalan sempit, jalan melalui hidup Tuhan. Tidak ada jalan lain Tuhan, Engkau jalan hidup dan jalan kebenaran untuk menuju hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi kami semuanya, kuasa hidup kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan seluruh doa kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman gereja dalam sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama beribadah di tempat ini pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya minggu yang akan datang. Tepat di pukul 8 kita akan bersama-sama beribadah. Dan anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada pukul 8.30 ya, bertempat di aula belakang. Kemudian worship naik, ibadah doa malam setiap Kamis pukul 6 sore di tempat ini di aula belakang. Kemudian mesbah pagi kita ada doa penyembahan pagi Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Pengumuman untuk yang berulang tahun di bulan Juni 2022 ini belum diumumkan bulan lalu, yaitu
Ibu Tri Suryani Yuniasih ya pada tanggal 14 Juni, terus Ibu Lucy 19 Juni, Saudara Tabita ya tanggal 20 Juni, Ibu Sutrisno tanggal 26 Juni, Ibu Umiani tanggal 30 Juni, Bapak Molok 30 Juni, Ibu Molok 30 Juni, Mbah Katiman juga 30 Juni. Yang berulang tahun di bulan Juli yaitu saudari kita Nathanael Mbak Ella tanggal 2 Juli, Saudara Samuel 10 Juli, Ibu Suprapti 15 Juli, anak Harvan 19 Juli, Saudari Dinawati 20 Juli, Saudara Daniel 24 Juli, dan Saudari Priscilla Nadia 29 Juli. Kami atas nama seluruh sidang jemaat dan juga Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memakai, memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun dan nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Laporan persembahan tanggal 24 Juli 2022, persepuluhan 215.000, kolekte 340.000 dan kas kasih 284.000. Demikian pengumuman dan kita akan mempersiapkan. Yang berulang tahun silakan maju ke depan. Baik, Kita akan yang doakan. berulang tahun silakan maju untuk didoakan. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita naikkan pujian Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yang ulang tahun ya. Tuhanku dahsyat, Tata tepuk tangan toh. Kau turun Satu tangan. tumpang tangan memulihkanku. Api yang tumpang tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin pada kami dari awal sampai akhir. Tuhan tolong kami semuanya agar kami senantiasa mempersiapkan diri untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Sementara kami menanti Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada bulan ini berulang tahun. Kami mau bersyukur Tuhan telah melindungi, memelihara mereka sampai pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud yang indah pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka satu persatu. Tuhan tolong untuk anak Tuhan Harvan, Tuhan berkati supaya Tuhan Ani tumbuh lebih hari lebih indah dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saudara siapa? Daniel. Tuhan, terima kasih Engkau pakai saudara Daniel Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Pakai hidupnya makin indah dan berkenan kepadamu. Juga untuk Pak Moloh Tuhan, Engkau tolong beserta Tuhan. Berkati Pak Moloh, berikan kekuatan dan kesehatan. Oh, biarlah masukkan dalam usaha yang lanjut. Tuhan pakai hal menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Tuhan, Pak Moloh Tuhan juga yang menyertai, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa pakai menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa namanya siapa? Tuhan
Engkau juga berkati anak Tika Tuhan, makin hidupnya makin indah dan makin memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong dalam masa Tuhan, masa depannya Tuhan, Engkau tolong Tuhan menyertainya Tuhan, mungkin dalam studinya Tuhan tolong agar segera menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk Bu Anton Tuhan juga Engkau berikan kesehatan dalam tubuhnya, juga Tuhan Kau pakai Tuhan hidupnya makin indah di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Juga untuk Ella Tuhan, Engkau berkati Ella Tuhan, pakai Tuhan hidupnya makin hari makin indah dan berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan pertemukannya dengan teman hidupnya yang takut dan cintakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk Tuhan Pak Man Tuhan. Oh, meskipun dia sudah tua, kami yakin Tuhan sesuai dengan janji-Mu akan mendukung kami sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pakai Pak Iman Tuhan tetap menjadi berkat bagi orang lain dan sesama. Nama Tuhan dipermuliakan, haleluya. Terima kasih Samuel ya. Tuhan tolong saudara Samuel Tuhan, dan saya masih muda. Tuhan biarlah masa depannya kami nyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Oh biarlah Tuhan Engkau pakai saudara Samuel menjadi alat-Mu, menjadi sinar-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Istimewa Tuhan, saat ini masih saja ada orang-orang yang terkena COVID. Tuhan, memohonkan perlindungan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Oh, kiranya Tuhan Engkau menjauhkan dari kematian, dari penyakit ini Tuhan. Bahkan biarlah terjadi kesembuhan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, memohon kemurahan-Mu Tuhan, agar wabah ini cepat segera berlalu dari negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam sorga, sebentar anak akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan pelihara sampai di rumah dengan selamat, dan Tuhan akan kumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam sorga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.